Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal OSP 2019 nomor 2 ya. Ini terkait dengan dinamika. Jadi ada sistem di samping ini, benda berpenampang melintang segitiga bermassa M1 bergerak menuruni bidang miring yang diam dan licin dengan sudut kemiringan alfa. Salah satu sudut pada M1 juga sama dengan alfa. Sedangkan sudut di mana terdapat katrol licin tak bermassa adalah siku-siku. Di sisi bidang vertikal M1 terdapat massa M2. Sedangkan di atas bidang horizontal M1 terdapat massa M3. Yang kedua, massa M2 dan M3 ini terhubung oleh tali tak bermassa yang dilewatkan pada katrol tersebut. Terlihat pada gambar ya. Kemudian permukaan antara M1 dengan M2 dan M3 bersifat licin. Kecepatan gravitasi G berarah ke bawah. Tentukan yang A, besar percepatan M1 relatif terhadap bidang miring, dan yang B, syarat nilai alfa dinyatakan dalam besar-besaran massa di atas agar M2 bergerak naik relatif terhadap M1. Ya, jadi gayanya ada pegangan tali. Lalu gaya normal ada di sini. 1 di N3, N2, N3, N3, N2, N1. Lalu gravitasi atau apa lagi ya? Ya udah sih, ini aja. Nanti kalau lebih mudah kan pakai fiktif ya. Maksudnya pakai acuan relatif terhadap N1. Nanti ada gaya fiktif ya. Nanti di sini anggap ke sini. Berarti nanti gaya fiktifnya akan ke sini dan ke sini ya. Oke. Nah, kita mulai dari benda pertama. Oke, di benda pertama, nah yang jangan lupa ada tegangan tali ya. Entah aku dulu lupa. T dan T. Lalu ada N3, MG, sorry N1. N1, M1G, lalu ada N2, lalu ada N3 ya. Oke, lalu geraknya miring ke sini. Berarti nanti proyeksi ya. Proyeksinya yang pertama adalah eh,
proyeksinya gravitasi ke sini dan ke sini. Untuk gravitasi berarti kan yang di sini alfa ya. Jadi yang sini mg sin, ini cos. Lalu n1-nya nggak usah, n3 ini harus ke sini ya, sini dan ke sini. Nah, yang ke sini cos, yang ke sini sin, lalu t-nya juga yang ke sini dan ke sini. Yang ke sini berarti cos, yang ke sini sin. Nah, yang sini kebalikannya ya, yang sini cos, yang sini sin. Lalu yang belum diurai N2 ya, N2 ke sini, ke sana. Kurang realistis. Sini dan ke sana. Kalau N2 itu berarti ini cos, ini sin. Ya, semoga jelas ya. Berarti sigma F X bersama dengan M1. Kita sebut A1 ya, A1. Lalu berarti yang arah ke sana ada yang pertama T sin alfa. Lalu ada N3 sin alfa. Lalu M1G sin alfa. Lalu apa lagi? N2 minus ya tapi minus N2 cos alfa. Lalu minus T cos alfa. Jadi ini kalau dirapikan kira-kira gini ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya tidak perlu ya, tapi kalau mau ditulis nggak apa-apa. Berarti kalau sigma Fy kita dapat N1 sama dengan T sin alfa tambah cos alfa tambah sin alfa. Lalu N2 sin alfa. Lalu N3 cos alfa. Lalu M1G cos alfa. Ya, itu benda satu. Lalu benda dua. Benda dua berarti relatif ya. Berarti yang pertama adalah T. Lalu ada N. Sorry, benda dua itu yang vertikal. Maaf. Yang pertama T.
lalu M2G, lalu ada N2, lalu ada ini ya, atau kesini aja tuh. Ini N2. Lalu gaya fiktif ya, berarti M2A1. Oke, berarti XY-nya anggap gerak ke sini ya. Percepatannya A2 relatif. Berarti sigma ini arah X, ini arah Y. Berarti yang arah X itu ada M2G, lalu dikurangi T, lalu dikurangi proyeksi ke arah vertikal, berarti sin. M2A1 sin ya, sin alfa. Apalagi? Udah ya? Berarti ini. Lalu FY-nya mudah ya, ini berarti tinggal N2 sama dengan M2A1 cos alpha. Lalu sekarang ganti yang benda yang horizontal ya. Benda 3 berarti terhadap benda 1. Berarti ini T, lalu ada N3, lalu gravitasi ya, lalu gaya fiktifnya M3A1. Oke, berarti kalau arah X itu M3A2 ya, X-nya ke sana, kecepatannya juga ke sana. Berarti T dikurangi M3A1 cos theta, cos alpha, sama dengan M3A2 samaan 5. Dan terakhir ini berarti N3 tambah M3A1 sin alpha sama dengan M3G. Oke, ya selanjutnya tinggal nguli-ngulinya ya. Pertama pakai persamaan 4 ya. Jadi kita nyari A1-nya dulu, karena yang ditanya ya A1 ya. Berarti persamaan 1 semua harus ke A1 ya. Nah, yang N2 itu sudah jadi A1 dari persamaan 4, tinggal N3 dan T. Oke. Nah, untuk menjadikan itu A1 semua, kita bisa pakai persamaan 3 dan persamaan 6. Tapi di situ masih di persamaan 5 dan 3 itu masih pakai A2 ya. Nah, kita bisa ganti atau ubah A2 jadi A1 dengan
persamaan 3 digabung ke persamaan 5. Jadi menyamakan T ya. Menyamakan T dari 3 dan 5. Oke, berarti M2G minus M2A1 sin alfa, lalu minus M2A2 sama dengan M3A2, lalu ditambah M3A1 cos alfa. Berarti di sini M2G, lalu dikurangi M2 sin alfa tambah M3 cos alfa kalikan A1 sama dengan M2 plus M3 ya, kali A2. Berarti A2 sama dengan, tinggal dibagi. Nah, tujuannya itu supaya T-nya bisa jadi A1 ya. Berarti kita masukkan ini persamaan 7. Persamaan 7. Nah, sekarang tinggal persamaan 7 ke persamaan 5. Misalkan yang lebih mudah. Berarti T sama dengan M3A2 ya. Berarti ini kalikan M3 berarti M2 M3, lalu ini kalikan M3A1, lalu ditambah M3A1 kali cos alfa. Nah, sekarang coba sederhanakan ya, kira-kira. Berarti T sama dengan M2 M3 per M2 plus M3G. Nah, kalau ini kita coba sederhanakan ini ya hasilnya. Berarti kan itu minus, kalau kita keluarkan M3 di luar, nanti tinggal ini ya, berarti M2 sin alfa dikurangi M3 cos alfa, lalu ditambah M2 cos alfa ditambah lagi M3 cos alfa. Nah, ada yang bisa hilang yaitu ini ya. Berarti yang bagian pembilangnya itu hasilnya adalah M2 kali cos alfa minus sin alfa. Nah, jangan lupa tadi M3-nya sudah di luar ya, berarti ada M3. Nah, berarti di sini M2 M3 kalikan ini tadi berarti kan positif ya, sudah nggak negatif lagi, karena ya positifnya dari awal sudah negatif yang di sini sudah dimasukkan ke sini dan di sini, lalu ketika dioperasikan dengan yang positif yang plus, jadinya ini aja plus ini ya, berarti ini plus. Plus dari cos alfa minus sin alfa per sama ya, M2 plus M3 kali A1. Ya, ini bisa dihapus.
Oke, berarti semua sekarang sudah jadi A1 samaan 8. Nah, finishingnya tinggal ini ya, berarti 8, lalu 4, lalu 6 ke persamaan 1 ya. Berarti 8, 4, 6 ke persamaan 1. Tulis lagi aja. Samaan 1 itu bentuknya ini. Nah, yang pertama adalah T. T ini dikalikan sin alfa cos alfa ya. Sin alfa minus cos alfa. Ini jadi panjang ya. Yang pertama ini jadi M2 M3 sin alfa min cos alfa. Ini kali G. Lalu yang ini nanti ada suku ini dan ini ya. Nah, itu kan berarti kalau kalau ini minusnya kita keluarkan, nanti jadi sin alfa min cos alfa kuadrat ya. Berarti di sini akan jadi minus M2 M3 kali sin alfa min cos alfa kuadrat, pembaginya sama, M2 plus M3, ini A1, lalu N3 sin alfa, N3 itu berarti dari ini ya, sama 6, berarti kalau N3 sin alfa itu sama dengan M3G sin alfa. Lalu minus M3A1 sin kuadrat alfa. Selanjutnya M1G sin alfa tetap. Dan minus N2 cos alfa ya. Berarti minus M2A1 cos kuadrat alfa. Nah, ini sama dengan M1A1. Oke ya, semua sudah berkumpul jadi A1 dan G. Sekarang tinggal kita kelompok-kelompokkan saja dari gravitasi ya. Yang gravitasi itu berarti kita bisa keluarkan M3G, M3G. Nah, ini dikalikan M2 kali sin alfa minus cos alfa per M2 plus M3. Lalu M3G-nya sebentar. Ada M1G ya. Berarti ya gak usah M3G yang keluar, G aja. G ini berarti M2 M3 sin alfa sin cos alfa per M2 plus M3, lalu M3 sin alfa, lalu M1 sin alfa. Oke, itu yang ada G, lalu yang A itu di sebelah kiri ya, A1. Ini berarti
M1 tambah M3 sin kuadrat alfa, lalu M2 cos kuadrat alfa ya. Nah, dijumlah dengan ini M2 M3 sin alfa minus cos alfa kuadrat per M2 M3. Oke, coba sederhanakan ya, semoga bisa. Yang pertama kita ingin menyederhanakan ruas kiri ya. Berarti untuk menyederhanakan ruas kiri ini berarti dikalikan M2 plus M3 yang belum bentuk pecahan, ini sama dengan M2 M3 M2 M3 kalikan sin alfa min cos alfa, lalu ada M2 M3 sin alfa ditambah M3 kuadrat sin alfa, lalu M1 M2 M3 plus M3 kali sin alfa per M2 plus M3. Oke, kira-kira yang bisa disederhanakan ada nggak ya? Ini ya, jadi sama dengan M2 M3 ini jadi 2 kali min cos alfa plus ini M3 kuadrat sin alfa tambah ini per M2 plus M3. Oke, tugas pertama udah. Tugas kedua, sederhanakan ruas kanan, berarti ini. Ya, kalau ruas kanan ini jadi nanti yang suku atas itu kan ada M1 kali M2 plus M3 ditambah M2 M3 sin kuadrat alfa tambah enggak usah dioperasikan dulu ya, ini dulu. Selanjutnya yang ini saya lupa. Lalu apa lagi? Yang ini tetap ya. Nah, itu bisa dibuka saja jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat
minus 2M2 M3. 2 sin alfa cos alfa. Sorry. Sin alfa cos alfa. Berarti nanti yang bisa dikumpulkan itu suku ini ya M2 M3 itu jadi eh, 2 kali. Ini kan M2 M3 sin kuadrat alfa dengan ini, dan yang ini dengan yang ini itu bisa dikumpulkan ya. Sehingga kalau bentuk sederhananya ya enggak sederhana sekali. Ini kan dibagi M2 plus M3. Nah, berarti kalau bentuk sederhananya M3 sin kuadrat alfa jadi 2M2 plus M3. Lalu yang cos kuadrat juga sama ya. Jadi ini M2 tambah 2M3. Lalu yang ini tetap. Ini dibagi dengan M2 plus M3. Nah, berarti nanti kalau langsung saja A1 itu M2 per M3, M2 plus M3 yang di penyebut itu hilang. Berarti tinggal eh, pembilangnya yang ruas kiri dibagi pembilang yang ruas kanan ya. Atau kita simpulkan bahwa A1 sama dengan pertama lebih panjang yang bawah ya. Berarti tulis yang bawahnya dulu. Dan baru yang ini. Nah, ini dikalikan G. Ya, jadi itu yang bagian A hanya nguli-nguli saja. Kalau bagian B, silakan kalau mau bentuk eksplisit alfanya ya, tan alfanya. Tapi kalau kepanjangan sebenarnya ya nggak harus ditulis eksplisit banget. Artinya boleh persamaan kuadrat lalu tan alfa memenuhi ini gitu. Kalau memang terlalu panjang untuk ditulis. Nah, yang bagian B, kalau kita ingin M M berapa? M2-nya naik ya. Berarti A2-nya harus berlawanan arah dengan arah yang kita tetapkan. Karena arah yang kita tetapkan ke bawah, berarti A2 harus ke atas ya. Atau kurang dari 0. Berarti A2 harus. Oke, kita bisa berangkat dari persamaan 7 saja ya, yang menghubungkan A2 dengan A1. Lebih cepat. Berarti kan dari persamaan 7 itu, kalau aku tulis ulang, nggak usah ya. Berarti
tulis ulang aja deh. A2 itu sama dengan M2 per M3 atasnya M2G dikurangi M3 cos alpha ditambah M2 sin alpha per M2 plus M3 kali A1 ya. Nah, supaya ini kurang dari 0, maka nanti kita akan dapat A1 itu berarti harus lebih dari ini ya, M2G per M3 cos alpha plus M2 sin alpha. Ya, dari situ kita bisa simpulkan bahwa nanti persamaan yang harus dipenuhi itu panjang ya. Nah, nggak rusak nih. Berarti ini harus lebih dari M2 per M3 cos alpha plus M2 sin alpha. Oh, ini lebih rapinya gini. Oke, nah dari situ nanti dapat persamaan yang cukup panjang ya. Kalau kita operasikan, mungkin aku coba sekilas ya. Kan nanti dapatnya adalah ini dikalikan ini berarti ini lebih dari M2 dikalikan nah yang panjang ini ya. Nah, selanjutnya ini kalau ingin mempermudah kita bisa bagi masing-masing ruas dengan cos kuadrat alfa ya. Berarti kalau kita di sini kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, yang pertama kita perhatikan yang ruas kiri ini pembaginya bisa didistribusikan ya. Jadi yang kurung pertama ini dibagi cos saja, yang kurung kedua dibagi cos selanjutnya, biar lebih bagus bentuknya. Nah, nanti kita akan dapat M3 saja, tambah M2 tan alfa. Lalu yang bagian sini jadi M2 M3 kalikan 2 tan alfa min 1 ditambah M3 kuadrat kali tan alfa. Lalu M1 kali M2 plus M3 kalikan tan alfa. Nah, yang sini nanti yang suku ini tetap M2. Nah, yang bagian pertama itu kan nggak ada
suku apa trigonnya ya, suku trigon. Berarti eh jadi seper cos kuadrat saja atau sekan kuadrat, tapi sekan kuadrat bisa jadi 1 plus tan kuadrat. Nah, nanti yang ini ditambah M3 tan kuadrat alfa kali 2M2 M3. Lalu yang sini jadi 1 saja ya, karena cos kuadrat. Nah, yang bagian sini akan menjadi 2 kali M2 M3 kalikan tan alfa ya. Karena cos pertama menghilangkan ini, cos yang kedua dibagi dengan sin. Sorry, kebalik. Cos yang kedua untuk membagi sin. Berarti jadi seperti ini. Nah, lalu kalau mau dirapikan silahkan ya. Tapi ini kira-kira akan jadi persamaan kuadrat ya. Berarti nanti intinya tan alfanya adalah persamaan kuadrat, solusi persamaan kuadrat yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Ya ini nggak aku lanjutkan aja karena kepanjangan ya. Tapi kalau mau disederhanakan lagi silakan. Barangkali ternyata ada suku-suku yang bisa lebih disederhanakan. Oke, berarti intinya tan alfanya nanti memenuhi itu dan alfanya bisa dicari ya. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.